masih tertinggal residu dari insektisida, fungisida, dan hal ini bisa menjadi racun untuk kutu air saya. Bisa-bisa satu bak nanti mati semua, hilang. Halo para sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Hobiku Hobimu. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan cara pembuatan air hijau dengan bantuan pembusukan daun-daunan untuk kotak pembesaran kutu air saya yang baru. Daun yang saya butuhkan, saya tidak beli. Satu, ini adalah daun daripada ubi rambat yang saya tanam sendiri dalam karung maupun pot. Tujuan awal saya menanam ubi rambat ini bukan untuk kutu air, mengatakan bahwasanya nanam ketela atau ubi rambat dalam pot dan karung hasilnya cukup menyenangkan. Bagi saya bukan masalah harga ubi rambat itu yang murah, dengan 5.000 sampai 10.000 saya sudah bisa mendapatkan sekilo gitu di pasar. Tapi bagi saya menanam itu menyenangkan kalau saya mengetahui hasilnya yang bisa saya dapatkan. Karena kepuasan dan kebahagiaan dari menanam ada di situ. Bukan masalah uang yang bisa kita beli dengan harga berapa. Nah, manfaat tambahannya ini saya dapatkan daun ini yang bisa saya gunakan untuk membuat pembusukan sebagai pakan alami untuk kutu air saya, yaitu kutu air tidak punya makna. Nah, ini gratis, modalnya cuman nanam ubi dari sisa ubi juga. Nanti suatu hari saya akan buat kontennya bagaimana cara nanam ubi jalar yang baik. Ini juga masih percobaan, belum pernah saya panen ubi rambatnya, tapi saya tidak akan menceritakan ubi rambat pada hari ini. Saya menceritakan bagaimana membuat pembusukan, tapi saya pengen tahu dari YouTubers lain yang untuk mempercepat air menjadi hijau. Dan ini sudah saya praktekkan 2 kali untuk 2 kotak yang berbeda. Nah, ini di kotak ketiga sekarang saya tunjukkan caranya supaya para sahabat bisa mencoba. Daun ubi jalar ini bukan satu patokan. Bisa jadi menggunakan sawi hijau, sawi putih, daun kol, daun apa aja lah ya, menurut saya bisa loh. Asal perhatikan jumlahnya, jangan berlebih. Jika berlebih, jangan memberikan pakan yang berlebih. Apapun yang berlebih itu tidak baik. Kedua, daun pepaya. Daun pepaya agak kuning, saya ngambil dari tetangga, boleh minta. Saya tidak pakai tangkainya. Ya, 2 helai sudah cukup lah, berlebih lah. Oke, ini tanaman dari hasil rumah, punya tetangga, ini punya saya. Kenapa saya tidak beli? Saya khawatir pada sayuran di pasar langsung dipakai masih tertinggal residu dari insektisida, fungisida, dan hal ini bisa menjadi racun untuk kutu air saya. Bisa-bisa satu bak nanti mati semua, hilang. Tapi saya tidak tahu sih apakah proses itu langsung atau tidak, atau mati semua atau tidak, sih tidak. Intinya saya menghindari. Saya gunakan apa yang bisa saya gunakan saja. Kecuali sisa sayur saya yang sudah saya proses pembusukan, dekomposter di dalam tong ini. Karena proses pemanenan pupuk ini juga berlangsung sekitar 1 bulan. Jadi intinya saya pakai dari pupuk ini pun saya mencampurkan sekitar 10 sampai 20 ml untuk pembuatan air hijau sekitar 1 liter, seperti ini 1 liter lebih. Tidak ada masalah sih untuk kutu air saya.
apalagi saya melakukan penjemuran ya. Penjemuran ini kan sangat baik, khususnya mungkin yang bisa saya ceritakan mengenai air ledeng atau air pump. Klorin itu kan berkurang bila ditampung dan dijemur minimal 24 jam, kalau bisa lebih. Hal ini bukan karena saya baru belajar. Pada waktu praktek bertanam secara hidroponik, hal itu pun saya lakukan karena saya tidak punya air sumur. Dan ini pun saya lakukan untuk mengisi air box daripada kultur kutu air saya, untuk menjaga supaya tidak terjadi kematian. Oke lah, kita lanjut dulu bagaimana cara pembuatannya. Ambil satu buah wadah. Wadah ini masih pakai barang bekas ya, wadah bekas cat yang ukuran 5 liter atau 5 kilo. Jadi intinya saya tetap berhemat, nggak usah banyak boros, beli ini beli itu yang tidak semestinya saya beli dan bisa saya pergunakan untuk membeli barang lain. Daun sayur-sayuran dan air. Biasanya airnya saya pakai air dari kultur ini. Tujuannya supaya waktu penambahan air ini tidak bertambah banyak terus dan menerus. Jadi saya gunakan air ini saja. Nanti saya setelah jadi, saya menuangkan ke dalam kultur ini juga. Otomatis air ini tidak akan menjadi penuh dalam sekian waktu. Kedua, dari air kultur ini sudah ada bakterinya, karena saya memberikan pakan alternatif yang saya buat mencampurkan sedikit bakteri untuk fermentasi. Jadi otomatis ini mendukung pembusukan. Teori pembusukan menggunakan bakteri itu saya dapatkan dari bercocok tanam, membuat pupuk organik cair. Jadi ini juga saya praktekkan untuk pembuatan air hijau. Seperti yang di video perkenalan saya katakan, bahwasanya ada korelasi bercocok tanam dengan perikanan. Nah, inilah korelasinya, yaitu di bakteri. Tapi saya tidak akan memakai air ini. Saya akan memakai air yang di box baru ini saja. Ini belum terisi kutu air. Nah, nanti saya biar mempercepat proses air hijaunya, saya ambil seperlunya, kurang lebih setengah. Bisa dilihat. Oke. Sayurnya dihancurkan, daun-daunnya dihancurkan. Untuk mempercepat pembusukan. Kalau misalnya mau lebih gampangnya, pakai blender aja, otomatis dia sudah lumat hancur. Airnya belum akan saya pindahkan, jadi saya biarkan, saya pakai cara seperti ini saja, pelan-pelan dia membusuk lebih baik. Dan ini dilumat-lumatkan di dalam air sayurnya agar cepat hancur. Sayur ini nggak usah pilihan, yang agak kekuningan pun tidak apa-apa. Tapi untuk sayur di pasar ya beli, sisa sayur-sayur tidak terpakai, istilah untuk dibuang, bila mau digunakan sebaiknya dicuci bersih dulu, bilas beberapa kali. Terserah mau memakai apa, tapi saya tidak menyarankan memakai apapun juga. Cukup dengan air ledeng biasa atau air sumur, bilas beberapa kali, rendam sebentar, bilas lagi, ganti air. Ya, sebaiknya prosesnya ya minimal 2 kali baru digunakan. Tujuan apa? Kita mengurangi faktor daripada insektisida dan fungisida yang disampaikan kepada daun. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Dulu saya pernah menggunakan untuk tanaman mangga saya. Walaupun di musim hujan, saya gunakan, serangga pengganggu itu tidak akan datang.
Dan insektisida ini bisa bertahan sampai 2-3 bulan. Jadi bagusnya kita cuci dulu, kita rendam, cuci dan rendam di wadah yang lebih besar agar proses pengurangan kadar racun toksik dari insektisida cepat menghilang. Dan kutu ini termasuk juga insek. Saya rasa kalau misalnya kolam ikan kena insektisida, terus ikannya juga akan mati sih dalam kisaran ppm tertentu. Oke, ini diremek-remek dihancur-hancurkan seperti ini. Tujuannya supaya cepat hancur. Ya mungkin kalau diletak gitu aja butuh sampai seminggu ya. Tapi kalau udah seperti ini 2-3 hari juga mungkin sudah hancur total. Ini saya tunjukkan.